Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini kami di sini dari kelompok 1 Etika Budaya Sumatera Utara berada di Museum Perkebunan Indonesia. Kali ini dengan saya Laurentius Depandumanrum, saya Muhammad Arifin. Saya Isma Alivia. Saya Nana Syaputri. Kali ini di sini kami akan menjelaskan tentang perkebunan yang ada di Indonesia berhubung dengan budaya Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Perkebunan juga menjadi salah satu identitas budaya di suatu daerah. Contohnya seperti kebun teh di Jambi, kebun kelapa sawit di Sumatera, dan lain-lain sebagainya. Selamat siang, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya di sini Laurentius. Nah, jadi kami di museum ini, museum perkebunan. Kali di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tembakau. Nah, apa sih hubungan tembakau dengan budaya itu? Nah, hubungan tembakau dan budaya itu kita bisa membuat sebuah kerajinan atau beberapa kerajinan itu menggunakan daun tembakau seperti aroma atau yang lain mungkin. Jadi tembakau ini digunakan sebagai dasar pembuatan rokok dan cerutu. Nah, penggunaan tembakau di Indonesia juga terdapat di Deli Serdang, Banten, dan Bojonegoro. Sumatera tanahnya memang sangat subur, terutama di wilayah timur yang diperoleh oleh mereka. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada tembakau Jember. Di dunia internasional kita bisa mengenal dengan BNO. Daun tembakau ini disebut dengan resipi yang cocok dipakai sebagai pembalut atau pembungkus kondisi cerutu. Nah, lebih dari 2 abad lamanya tembakau ini ada dan tumbuh di Jember. Mulanya adalah Giorgio Berni yang mendapatkan hak atau hak guna usaha untuk jangka waktu 75 tahun di daerah Jember atau Jemaah. Nah, dia juga mengharap area perkebunan ini untuk usaha perkebunan tembakau jenis BNO atau bisa disebut dengan Besuki atau Naobers. Tembakau di daerah Jawa Timur ini juga menjadi bagian dari tembakau yang di dalam ditabak Bresi, Bremen, Jerman untuk mendampingi tembakau dari di pasar internasional sendiri. Tembakau Besuki ini adalah Klaten yang lebih dikenal dengan tembakau Jawa atau tembakau Nedi yang dikenal dengan tembakau Sumatera. Ya, saya Muhammad Arifin. Saya akan menjelaskan hubungan agronia dengan budaya, yaitu saling berhubungan karena perdagangan yang akan maju yang memiliki nilai-nilai budaya untuk menaikkan pajak atau yang lainnya. Contohnya kayak perdagangan untuk menaikkan hasil kebudayaan Indonesia. Di sini agronia masuk ke ruang jejak panjang, yaitu komunitas perkebunan Indonesia dari kopi, teh, kakao, tebu, sawit, dan lain-lainnya merupakan adalah salah satu perkebunan yang ada di Indonesia yang meluas mendunia. Baik, di sini ada dia kakao. Buah kakao menjadi habitat bagi serangga tertentu yang membantu penyerbukan pertama serangga kecil mirip nyamuk. Baru di bawah ada sawit. Panjang buah sawit bisa mencapai 5 kilo per tandan. Minyak sawit digunakan tidak hanya untuk makanan, tetapi juga kosmetik, sabun, dan yang lainnya. Baik, di sini ada karet yang hampir 70% produksi karet dunia digunakan untuk instruksi bahan kendaraan. Dan di sini ada tebu, merupakan rumputan raksasa yang besar mencapai lebih dari 5 meter. Air teh memanas sungai serangga dan sering menjadi sumber makanan lebah dia. Kemudian ada teh hanya berasal dari satu spesies, tapi teknik pengolahan, fermentasi, oksidasi, pengeringan membuat minyak jenis zat hijau, hitam, putih, dan daunnya kaya polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Halo, perkenalkan nama aku Isma Alivia. Di sini kita sedang berada di Museum Perkebunan Indonesia. Seperti yang kita ketahui,
Budaya dan perkebunan memiliki hubungan yang sangat erat, terutama di Indonesia, karena Indonesia yang memiliki budaya yang sangat banyak dan sumber daya alam yang melimpah. Contoh penerapan budaya dalam perkebunan seperti banyak warga lokal Indonesia yang masih melakukan adat atau ritual sebelum melakukan penanaman atau setelah panen. Demikian contoh dari penerapan budaya dalam bidang perkebunan. Perkenalkan, nama saya Bengan Sirait. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan budaya dan perkebunan di Indonesia. Jadi di belakang saya ini adalah gambar perkebunan di Indonesia atau ilustrasi. Jadi melalui ilustrasi atau gambar ini kita dapat mengetahui perkembangan sejarah perkebunan di Indonesia, di mana perkebunan di Indonesia ini merupakan salah satu aset dan budaya di Indonesia yang harus dilestarikan agar dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Sekian video dari kami yang bisa kami tampilkan. Jika ada kurang lebih atau